Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat, kembali bertemu dengan Yatstun Channel. Kali ini kita akan membahas masih di edisi kolaborasi dengan salah seorang sobat sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, yaitu politik Nevo or Devo. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Sobat-sobat, pada kesempatan ini saya ditemani oleh salah seorang sobat sejarah, yaitu saudara Rizky Denny, salah seorang mahasiswa di jurusan sejarah. Beliau nanti akan mengupas secara tuntas tentang politik Nevo or Devo yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Saudara Denny, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Denny Setiawan. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Persatuan Islam, dan alhamdulillah saya sedang menempuh pendidikan S1 Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah demokrasi terpimpin. Namun yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang sejarahnya, yaitu sejarah Nevo or Devo. Kita bahas dulu ya terlebih dahulu apa sih itu sistem demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin adalah suatu reaksi terhadap demokrasi liberal, karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Pada masa ini, kebijakan luar negeri terpusat di tangan Presiden Soekarno, karena politik yang awalnya bebas aktif berubah menjadi politik konfrontasi yang lebih condong pada salah satu poros. Nah, Nevo or Devo inilah yang melandasi politik konfrontasi tersebut. Sobat-sobat, demikian penjelasan awal dari saudara Rizky Denny bahwa pada masa demokrasi terpimpin, kebijakan politik luar negeri Indonesia banyak terpusat pada seorang Presiden Soekarno. Politik luar negeri bebas aktif kita dibelokkan menjadi politik konfrontasi yang dikenal dengan istilah Nevo or Devo. Baiklah sobat-sobat, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Kami persilakan saudara Rizky Denny untuk melanjutkan pembahasannya. Apa sih itu Nevo? Nevo adalah sebuah kelompok negara-negara progresif revolusioner yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan or Devo kebalikannya, yaitu kelompok negara yang terdiri dari kaum-kaum kapitalis yang imperialisme dan neo-kolonialisme. Jadi kebalikannya dari Nevo. Nah, jadi pertanyaannya, Indonesia ada di Nevo atau or Devo nih, gitu kan? Nah, di sini ada politik luar negeri Nevo or Devo. Nah, yang pertama itu terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong gitu pada salah satu poros. Nah, yang kedua itu saat itu Indonesia melakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis, nah seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Nah, politik konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nevo or Devo. Nah, pada saat itulah untuk mewujudkan Nevo dibentuklah poros Jakarta, yaitu Jakarta Phnom-Penh, Jakarta Hanoi, Jakarta Peking, Pyongyang. Nah, apa sih dampaknya? Nah, jadi dampak ruang yang gerak Indonesia itu di forum internasional menjadi lebih sempit, karena hanya berpedoman dalam negara-negara komunis. Nah, di sini
kenapa sih Indonesia lebih berpihak pada Nepo dibandingkan Odevo? Nah, karena alasannya karena ada campur tangan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta, dan juga sikap positif dari negara-negara Barat itu sendiri gitu. Nah, teman-teman semua, selain itu ada juga sikap positif dari negara-negara Barat di permasalahan yang tadi, yaitu Irian Barat. Nah, jadi itu menjadi alasan kenapa sih Indonesia lebih dekat dengan Blok Timur gitu. Jadi kesimpulannya di sini Indonesia lebih condong kepada Nevo itu sendiri. Nah, itu teman-teman sekalian penjelasan dari saya. Mohon maaf ya sangat singkat sekali tentang sejarah Nepo pada masa sejarah demokrasi terpimpin. Sekian rekan-rekan semua, teman-teman semua sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sobat-sobat sejarah pemaparan yang sangat lugas dari Saudara Rizky Denny tentang politik Nevo Odevo yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Ya, di antaranya bahwa politik Nevo Odevo ini merupakan gagasan dari Presiden Soekarno tentang kekuatan dunia yang disampaikan dalam pidatonya ketika berlangsung konferensi tingkat tinggi atau KTT Gerakan Non-Blok pertama di Beograd di Yugoslavia. Ini merupakan realisasi dari pidato beliau yang berjudul Membangun Dunia Kembali untuk melakukan konfrontasi melawan kolonialisme dan imperialisme. Tentu saja ini bertentangan dengan prinsip dari Gerakan Non-Blok itu sendiri, ya, di mana Indonesia membagi dua kekuatan dunia. Yang pertama adalah NEVO, New Emerging Force, negara-negara baru penentang kolonialisme dan imperialisme. Tentu saja ini merupakan negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang notabene merupakan negara-negara korban dari kolonialisme, imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Dan yang kedua adalah ODEFO, All Established Force, ya, negara-negara Barat, negara-negara yang sudah mapan yang menganut kolonialisme dan imperialisme, di mana negara-negara ini oleh Bung Karno dikenal dengan istilah neokolim, neokolonialisme dan imperialisme. Sobat-sobat, demikianlah pembahasan kali ini masih di masa demokrasi terpimpin dengan episode Nevo Odevo. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.